Harus fokus. Iya. Kemudian yang keempat, ini namanya jari apa? Telunjuk. Kata jari telunjuk, anak belajar tidak boleh Ngantuk. Jadi kayaknya ibu melihat Arifin. Iya. Harus setiap teman ibu. Orang yang ngantuk biasanya itu pengen apa sih? Tidur. Ayo nih pengen makan katanya bu. Tidur tempatnya di mana kalau tidur? Di kamar. Di sini kelas apa rumah? Rumah. Itu tempatnya Belajar. Sepakat ya kalau sempat tidak boleh. Iya. Yang terakhir, ini namanya jari apa? Jempol. Kata jari jempol. Sip. Anak belajar tidak boleh Ngomong. Kalau mau ngomong biasanya tempatnya di mana? Sepakat ya kelas 5 di kelas 4 tidak boleh ngomong di dalam kelas ya. Baik, ibu harap kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran nanti kalian bisa menerapkan 5 hal tersebut. Itu yang pertama tadi tidak boleh Nangis. yang kedua tidak boleh Nangis. tidak boleh nangis, yang ketiga tidak boleh bengong, yang keempat tidak boleh yang kelima tidak boleh sepakat ya? Iya. Pelajaran coba sekarang benar sikap rapi, coba sikapnya rapi. Sikap rapi itu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan lagi. Dilipat yang rapi gitu ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Bisa konsentrasi untuk pembelajaran pada hari ini? Bisa. Ada yang tahu di sini ibu akan menjelaskan pada pelajarannya materinya apa? Gak tahu. Materinya itu sekarang cara menjumlahkan dan mengurangi pada bilangan pecahan. Sebelum kita lanjut ke materi yang utama yaitu menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan, ibu pengen ada yang tahu nggak pengertian dari pecahan itu apa? Enggak. Belah-belah. Boleh. Ada yang tahu? Boleh. Pecahan Terbelah. merupakan Iya. Coba dibaca bareng-bareng. Pecahan adalah Bagian dari keseluruhan. Nah, seperti apa sih Bu? Misal nih, ibu punya satu loyang pizza. Kemudian ibu bagi pizza ini menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian inilah merupakan pecahan. Dan bentuk pecahan sendiri bisa ditulis A per B. Apa? A per B. A termasuk pembibilan dan B termasuk penyebut. Ingat kalau di atas itu pembibilan, di bawah itu Penyebut. Mudah dipahami atau agar mudah diingat biasanya ibu singkat dengan lambut. Apa itu lambut? Pembibilan dan penyebut. Oh, lambut. Ya. Boleh. Galang gendut. Bukannya dulu gendut. Dan masing-masing dari pembilang dan penyebut di sini memiliki kata kunci. Apa itu kata kuncinya? Pembilang adalah jumlah bagian yang dibagi. Kalau penyebut kata kuncinya ini jumlah beberapa kurang ya. Yaitu Jumlah beberapa bagian yang dipotong dibagi-bagi. apa potong-potong? Dipotong-potong. Potong-potong. Jadi masing-masing dari pembilang dan penyebut memiliki kata kunci. Kata kunci dari pembilangnya yaitu jumlah beberapa bagian yang dibagi atau Ambil. Kata kunci dari penyebut yaitu jumlah seluruh bagian dari suatu benda yang Utuh. Misal nih ibu punya persegi, kemudian ibu bagi persegi ini dengan
Ya Allah. Lang bisa lang. Nggak bisa kena. Sebelum ibu ke dalam menjelaskan dan mulai pada bilangan pecahan, ibu akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pecahan. Jadi ibu tidak akan menjelaskan secara rinci, hanya saja ibu mengenal saja, hanya agar kalian itu bisa membedakan mana sih pecahan biasa, mana sih pecahan campuran, gitu aja ya. Iya ibu. Materinya, materi jenis-jenis pecahan itu pertemuan selanjutnya. Langsung pulang berarti nanti ya Bu. Jadi jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada berapa? Nggak tahu. Tiga. Lima. Ada lima. Yang pertama pecahan Biasa. Campuran. Pecahan biasa biasanya. Biasa. Pecahan biasa itu biasanya ada pembilang, ada penyebut. Yang kemudian yang kedua ada pecahan dan campuran. Biasanya pecahan campuran itu di depannya pecahan itu ada bilangan bulat. Misal nih 2/1/5. Ini namanya pecahan campuran. Jadi di depan pecahannya ini ada bilangan bulat. Kemudian yang ketiga pecahan Desimal. desimal. Pintar. Pernah Pecahan ya. desimal biasanya ditandai dengan adanya koma. Misal nih 2,10 misalnya. 1,0. Jika kita ganti ke pecahan, kita bentuk pecahan, maka nilainya berapa ini? 210/100. Jadi kalau misalnya di belakang koma ada 2 angka, maka itu per 100. Tapi jika di belakang koma ada 1 angka, itu per 10. Kemudian yang keempat ada pecahan yang berbentuk Segi. persen biasanya ditandai dengan adanya seperti ini, gambar seperti ini. Ya. Misal ibu tulis 25%, maka dapat ditulis 25/100. 100. Kemudian yang kelima yang terakhir apa? Permil ya? Iya. Permil. Permil. Biasanya permil itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ibu nulis 50 permil, berarti ini 50/1000. Oh, kurang tahu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Karena sekarang jam-jam lawan kalian ngantuk ya? Iya ibu. Banyak, Ibu, banyak. Karena sekarang pelajaran matematika, ibu pengen kalian berhitung dari angka 1 sampai 10 menggunakan lagu. Bagaimana itu diceritakan terlebih dahulu ya? Ya. 1, 3, 4. Bukan gitu. Perhatikan siap-siap gitu ya. Perhatikan siap-siap. Perhatikan siap-siap. 5 jari kananku, 5 jari kiriku berjajar berbaris, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
game aja. Nama gamenya itu Bu Guru Berkata. Jadi gimana cara mainnya Ibu? Jadi kalau Ibu memerintahkan sesuatu kepada kalian, kemudian Ibu mengawali dengan Bu Guru Berkata, maka ikutilah perintahnya Ibu. Akan tetapi jika Ibu memerintahkan sesuatu kepada kalian tanpa mengawali kata Bu Guru Berkata, maka jangan diikuti. Misal nih, Bu Guru berkata pegang mata, Bu Guru berkata pegang pipi. Karena itu sudah mengawali kata Bu Guru Berkata. Konsentrasi dimulai. Bu Guru berkata pegang pipi. Gemoy. Bu Guru berkata pegang mata. Bu Guru berkata berdiri. Bu Guru berkata pegang pundak temannya. Bu Guru berkata pijat pundak temannya. Pegang mata. Pegang hidung. Bu Guru berkata duduk. Pegang hidung. Konsentrasi dimulai. Ibu rasa kalian sudah tidak ngantuk lagi ya. Jadi lanjut ke materi yang utama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Bisa buka soal. Jadi ketika kita melakukan penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan pecahan, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu itu Penyebut. Jika penyebutnya sama, penyebut itu di bawah atau di atas? Di bawah. Jika penyebutnya sama seperti ini, maka pembilangnya langsung Jumlahkan. Karena penyebutnya sama, maka langsung dimasukkan. Pembilangnya langsung ditambah 1 ditambah 2 Tiga. Tambah 2 3 per 5. Kita buktikan menggunakan media ya. Oke. Jadi ibu di sini punya media namanya jam pecahan. Widih. Tahu jam ya? Jam itu tahu? Ya. Biasanya jam itu arahnya ke mana dulu? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan kalau arah kalian, kalau arah ke sini ke kiri. Kena prank sama ibu. Gak. Jadi kita lihat soalnya dulu 1/5 tambah 2/5. Kita kembalikan jarumnya ke 1/6. Soalnya 1/5. Kita itu jarum ini butuh berapa langkah untuk menuju ke bilangan 1/5? Di sini 1/5 ya? Iya. Kita hitung bareng-bareng
Namanya juga ibu. Kita lanjut ke penyebut yang berbeda. Kita mengerjakan bilangan yang penyebut yang berbeda. 3/2 Susah banget tuh. Ingat tadi ketika kita melakukan penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan yang perlu kita perhatikan apa? Penyebut. Jika penyebutnya sama maka pembilangnya langsung Taruh. akan tetapi jika penyebutnya Beda. beda tidak sama maka samakan terlebih Dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK. Cara mencari KPK itu menggunakan apa? Pohon faktor. Faktor. Kita cari KPK dari 20 dan KPK dari 4. Kita buktikan menggunakan pohon faktor. Baik, Ibu. Sebelum kita melakukan pohon faktor, kita harus mengenal dulu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dua. Dua. Apa itu satu dan bilangan itu sendiri? Berarti berapa bilangan prima? 13. Seterusnya. Jadi pada pohon faktor ini kita harus membagi bilangan ini dengan bilangan prima yang terkecil. Di sini bilangan prima yang terkecil berapa? 2. Maka kita 20 ini dibagi 2. 20 dibagi 2. 10. Hasilnya taruh di sini. 10 bisa dibagi 2 tidak? Bisa. Hasilnya 5. dan pohon faktor ini akan berhenti penyelesaiannya jika sudah menyelesaikan bilangan prima. Di sini 5 termasuk bilangan prima apa tidak? Iya. Maka hasil dari 20 faktorisasi hasil dari 20 yaitu 5. karena ini duanya 2 berarti 2 pangkat 2 kali 5. Kita sudah ketemu nih faktorisasi dari 20. Kita cari faktorisasi dari 4. 4 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil bagi 2. 2. Karena sudah menghasilkan bilangan prima, maka 4 faktorisasinya 2 pangkat 2. Kita cari KPK-nya. Cara mencari KPK itu semua faktorisasi ini dimasukkan. Jika ada faktorisasi yang sama, maka pilih pangkat yang paling besar. Di sini yang sama ini kan 2 kan? Ya. 2/2 di atas, 2/2 di bawah juga 2/2. Jadi kita pilih salah satu pangkat. 2 pangkat 2. Kita pilih salah satu. 2/2 dikali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi penyebutnya kita samakan 20. Terus ya? Iya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana itu? Langkah selanjutnya itu penyebut yang sama ini dibagi dengan penyebut yang pertama. 20 dibagi 20 1. Hasilnya 1 dikali dengan pembilang 1 dikali 3. 3. Kemudian 20 dibagi 4 5. dikali dengan pembilangnya 5. tinggal dijumlah 5 tambah 3 8. 20. 20. Kan ke 20 bisa tidak disederhanakan? Bisa. Dibagi sama-sama dibagi 2. 2. Apaan dibagi 2? 4. 20 dibagi 2. 10. Ini masih bisa disederhanakan atau Iya. tidak? Dibagi 2 lagi. Ya. 4 dibagi 2. 2. 5. 2/5 bisa disederhanakan atau tidak? Tidak. Buktikan menggunakan media. Apakah benar nilainya 25? Kita lihat soalnya ya. Soalnya itu 3/20. Kita kembalikan jarumnya ke 1/0. Butuh berapa langkah agar jarum jam ini pindah ke 3/20? Di sini nggak ada 3/20 ya? Ada. Ada tidak? Ada. Itu. Jadi dia ada 3/20. Iya. Kita butuh berapa langkah agar jarum jam ini sampai ke 3/20? Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Itu berapa langkah? 3 langkah. Ditambah 1/4.
Penjumlahan. Soalnya penjumlahan, maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Agar kita bisa mengetahui hasil dari 3/20 ditambah 1/4 menggunakan media jam pecahan ini, kita kembalikan ke 0, 1 per 0. Kemudian kita butuh melangkah sebanyak 8 Kali. Hitung ya. 5, 6, 7, 8. Ini 2/5 sama tidak? Sama. Kita lanjut ke pengurangan ya. Iya, Ibu. Ya. Bahasa bahasa Itali. Ingat kembali ketika kita melakukan penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan, yang perlu kita perhatikan itu penyebut. Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung dikurangi. Ini penyebutnya sama atau tidak? Sama. Langsung dimasukkan dulu. Pembilangnya langsung dikurangi. 2 per 10. Ini bisa tidak disederhanakan? Bisa. Cara menyederhanakan bilangan pecahan itu, kita mencari angka yang sama-sama bisa dibagi pembilang dan Penyebut. dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 1/5. Kita buktikan menggunakan media. Soalnya 3/10. 3/10 butuh berapa langkah agar jarum jam ini bisa pindah ke 3/10? 3/10 di mana? Itu. Kita hitung bareng-bareng ya. Itu Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurang 1/10 ke 1/10 itu butuh berapa langkah? 1, 2 langkah. 2 langkah. Ini Ya. soalnya pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan. Pengurangan kita kurangi 6 dikurangi 2 4. 4 selangkah ke. Agar kita mengetahui hasil dari 3/10 dikurangi 1/10 menggunakan media jam pecahan ini, kita butuh langkah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, kalau misalnya soalnya itu tidak ada di jam ini bagaimana? Jika soalnya tidak ada di jam ini, maka disederhanakan terlebih dahulu. Misal nih, 3, Ibu tulis 13:30. Misal, misal 4/11/20 dikurangi 2/5. Bisa yuk, bisa. Saya Bilang bisa. Di sini ada nggak 14/20? Tidak ada. Jika tidak ada, maka disederhanakan terlebih dahulu. 14 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. 14 dibagi 2 7 per 10.